Oke teman-teman, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai pembuatan faktur pajak di Cortex. Nah, yang paling penting adalah kalau kita mau masuk ke pembuatan e-faktur dan juga upload, jadi kalau buatnya aja bisa langsung menggunakan NPWP perusahaan. Jadi masuk Cortex-nya itu menggunakan NPWP perusahaan. Tetapi ketika untuk upload, maka hanya bisa dilakukan dengan cara melakukan impersonating dulu. Nah, impersonating gimana caranya? Jadi dimisalkan saja ini namanya Mister X gitu ya. Nah, si Mister X itu harus pindahin dulu di sininya nih. Ada drop down menunya, terus kemudian nanti ketika diklik drop down menu ini maka akan muncul PTX. Jadi bukan lagi Mister X tetapi PTX-nya. Nah, PTX itu adalah di bagian bawah dari wajib pajak. Nah, yang paling penting di sini adalah ketika sudah masuk ke diklik PTX-nya, tunggu beberapa saat sehingga sampai muncul tampilan warna biru di atas sini nih. Nah, ini tulisannya you are impersonating user gitu ya, impersonating user untuk PT apa. Nah, impersonating itu apa sih sebenarnya? Sebagai seakan-akan tuh sebagai wakil lah intinya gitu ya. Nah, ketika sudah baru masuk ke e-faktur, nanti tampilan e-fakturnya pasti masuk ke dashboard dulu ya. Nah, setelah masuk ke dashboard, masuk ke bagian menu e-faktur, baru masuk ke pajak keluaran. Nah, teman-teman sudah bisa mulai menggunakan faktur pajak ini sendiri untuk mulai menginputnya. Mulai dari uang muka atau pelunasan, kemudian pilih kode transaksi, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat, ingat jangan sampai kita melupakan yang namanya hierarki dari faktur pajak itu sendiri. Jadi walaupun kita menggunakan DPP nilai lain, tetapi kita mengirimkan itu kepada pemerintah, maka jawabannya adalah tetap menggunakan kepada 02 ataupun 03 untuk pemungut selain instansi pemerintah. Nah, hierarkinya apa? Nah, itu udah pernah dibahas di sebelumnya. Oke. Nah, misalnya contoh kita menggunakan DPP nilai lain, ya udah 004 saja gitu ya. Nah, ketika kita sudah memilih DPP nilai lain, berarti posisinya nanti, ini kita masukin seperti biasa ya teman-teman ya, NPWP-nya berapa, kemudian kalau memang orang pribadi ya kita menggunakannya nih. Oke. Kemudian nanti ini akan terisi secara otomatis semuanya. Lalu berikutnya yang paling penting di sini adalah tambah transaksi ini. Di mana tambah transaksi ini, kalau menurut aku yang paling penting adalah kalian unduh kode dulu nih. Jadi jangan sampai kalian memilih kode yang salah gitu ya. Nah, kita lihat sekarang code of goods-nya. Nanti setelah dipilih code of goods-nya, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat dengan cara masuk Alt DE, kemudian ya kita convert text to column-nya. Sebentar, ini rada error. Ini aku hanya biasanya menggunakan singkat seperti ini. Kemudian delimited. Kemudian kita pisahkan dengan menggunakan koma misalnya gitu ya. Kita gunakan koma. Terus kita pastikan bahwa semuanya tidak berubah, angka tidak berubah. Kalau ada nolnya, kalau kita menggunakan angka kan berarti nanti hilang. Nah, kita menggunakan ini sebagai teks. Kita pilih yang paling ujung, terus kemudian kita pencet shift, klik, kemudian setelah itu kita pilih teks. Maka secara otomatis kita klik finish, maka ini akan terbagi semuanya. Oke. Nah, kemudian kita pencet, kita blok semua ya, Ctrl A, terus kemudian kita Alt OC A. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah kita lihat di sininya nih, di bagian chapter dan di bagian grupnya. Oke. Bentar, kita rapihin dulu ya biar nanti ngelihatnya enak. Oke. Oke, kita sudah. Nah, ini ada bagian yang sebenarnya pasti ada yang kena. Oke deh, udah pokoknya gini ya. Nah, artinya kalau kita sudah bisa mendapatkan code of goods-nya seperti ini disimpan aja supaya nanti bisa digunain berkali-kali. Nah, nah setelah itu kalau memang jualnya apa? Misalnya jualnya apa ya? Misalnya ada nggak nih kita lihat TV? Oh, television gitu ya. Ini dia masih pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini teman-teman harus cari misalnya televisionnya yang ini gitu ya, electrical machinery and equipment and parts thereof, sound recorder and reproducer, television image and sound recorder and reproducer, bla 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 gitu ya. Nah, teman-teman pastiin apa yang dijual itu teman-teman cari dulu namanya dalam bahasa Inggris apa. Nah, kenapa begitu? Karena posisinya ini sepertinya masih dalam bentuk bahasa Inggris semua gitu. Padahal kalau kita lihat di sini
Ini kan semuanya pakai bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kalau teman-teman ada yang sudah menerjemahkan mungkin bisa bantu ya teman-teman yang lain. Nah, ketika kita misalnya kita sudah tahu bahwa, kita jual apa nih, kita jual misalnya tanaman gitu ya, nih plant and parts of plant gitu ya, kita pilih 12 11. Nah, ini kita pilih misalnya ini. Nah, 12 11 ya sudah kita masuk ke sini, kita pilih 12 11. Nah, ini tanaman dan bagiannya misalnya gitu ya. Ini hanya contoh ya teman-teman ya, jadi jangan diikutin. Terus kemudian pilih satuannya, misalnya satuannya unit gitu. Nah, harga satuannya misalnya satunya 100.000 gitu ya, kuantitasnya 10. Nah, harga jualnya itu kan jadi 1 juta. Nah, teman-teman harus ingat bahwa di dalam PMK yang terbaru ini kita harus menggunakan DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lainnya ini kita klik gitu ya. Apakah DPP nilai lainnya 1 juta? Maka jawabannya tidak gitu. Nah, teman-teman gunainnya berapa? Teman-teman pakai dengan cara kalkulator begini ya. Kemudian kita bisa pilih 1 juta. Tadi kan kemarin berdasarkan PMK yang terbaru adalah kalau DPP-nya nilai lain bagaimana? Ya udah dikali 11 dibagi 12. Nah, artinya nilainya itu 916.666. Nah, ini di-copy aja teman-teman gitu. Kita copy, terus kemudian ini kita pindahkan ke sini. Tapi teman-teman lihat, kalau tadinya PPN-nya berarti kalau 11% kan berarti 110.000 ya. Kalau kita klik di sini, terus kemudian nilainya begini, berarti kan kurang ya. Kita tinggal tambahin 7, belakangnya kita tambahkan satu angka, satu digit. Sehingga nilainya sama seperti ini. Nah, kalau udah DPP nilai lainnya, jadi ingat-ingat ya teman-teman, berarti enggak DPP-nya itu, harga jual, sorry, harga jual itu menjadi tidak sama dengan DPP nilai lainnya, karena DPP nilai lainnya itu menggunakan 11/12 dikali dengan harga jual. Biasanya aku selalu tambahkan satu digit di belakang ini. Terus kemudian kita klik aja simpan. Nah, ini udah selesai. Nanti tinggal upload faktur. Nah, ingat teman-teman, ketika teman-teman bukan sebagai impersonating user, maka upload faktur ini tidak muncul nih, ya. Upload faktur ini tidak muncul. Nah, bisa teman-teman simpan, nanti setelah simpan bisa diedit dan seterusnya, gitu. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya sudah upload faktur, nanti secara otomatis nomor faktur ini akan terisi. Jadi teman-teman bukan mengisi seperti dulu nomornya berapa, nanti secara otomatis nomor faktur ini akan terisi dan dapat nomornya langsung. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi untuk pembuatan faktur pajak ini bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.